Hai semuanya, kenalin namaku Nanda. Di sini aku ingin berbagi kepada kalian semua pengalaman horor yang aku alamin. Kejadian ini aku alami ketika aku kelas 1 SMA. Ketika aku SMA, aku bersekolah di salah satu sekolah negeri di Bogor. Jadi sekolahnya itu terletak di dalam perumahan warga. Ada beberapa pengalaman ganjil yang aku rasain maupun teman-teman aku rasain ketika kami bersekolah di situ. Salah satunya waktu itu tuh siang-siang, waktu kelas 1 SMA, aku masuk kelas siang. Pas lagi ada pelajaran, kalau nggak salah waktu itu pelajaran kewarganegaraan. Jadi pas masuk kelas, itu pintu kelas sebelah kanannya langsung lemari. Nah, posisi aku duduk tuh ada di tengah-tengah. Jadi di tengah-tengah pas banget di depan papan tulis. Nah, di atas aku itu tuh lampu kelas. Jadi pada saat itu aku lagi nulis sambil ngelihat ke papan tulis. Jadi lagi nulis catatan yang ditulis ibu guru di papan tulis. Aku ngelihat dari lemari ada yang terbang ke arah lampu. Dan itu jelas banget, putih, besar, bener-bener besar. Itu terbang dari atas lemari ke lampu. Aku kaget dong. Aku pikir cuma aku sendiri yang lihat. Ternyata teman aku yang lain tuh ngelihat juga gitu. Jadi aku lihat-lihatan sama teman aku. Pas gak lama selesai pelajaran itu aku nanya, lo ngeliat gak sih ada yang terbang? Iya, gue ngeliat ada yang terbang, kata teman aku tuh kayak gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, awal-awal aku masuk SMA, aku lagi duduk nih di bangku, lagi pembagian jadwal piket. Tapi di sayap mata aku sebelah kiri, aku tuh ngeliat ada yang niup-niupin lehernya teman aku. Kepalanya aja, bener-bener kepalanya doang, tapi warnanya tuh kayak hijau kebiru-biruan, kayak orang memar, bekas memar, tau kan warnanya hijau agak kebiru-biruan gitu, lagi niup-niupin lehernya teman aku. Aku ngehnya juga gara-gara teman aku, sebut aja namanya Isya, tuh kayak ngeringis gitu loh, kayak aduh gitu. Pas aku tanya, lo kenapa sih? Nggak tahu nih, leher gue kayak dingin gitu. Itu bener-bener aku ngeliat banget bentuknya. Itu kayak niupin yang, tapi kepalanya aja, cuma kepala sampai leher. Dan itu warnanya biru kehijau-hijauan, kayak orang habis ketonjok gitu loh, bekas luka tonjok, memar tonjok. Itu ada lagi yang lain. Ini kejadian waktu aku udah kelas 3 SMA. Jadi waktu itu aku inget banget lagi pelajaran fisika. Nah, aku kan duduknya paling pojok sebelah kiri, pertama di depan guru gitu loh. Nah, ada teman aku, sebut aja namanya Dinda. Kita lagi asik-asik nih ngeliatin Pak Guru yang lagi ngejelasin di depan kelas. Tiba-tiba dia teriak sambil kayak kesakitan, ketakutan, bilang kayak gini, aduh, badan Dinda tuh kaku, gak bisa gerak, tolong. Sontak dong kita semua ngeliat ke dia, langsung buru-buru nyamperin dia. Kita berusaha pijitin dia biar bisa lemes lagi. Itu bener-bener pas kita pijitin tuh badannya tuh kaku, seada-adanya kaku. Abis itu oke lah, karena dia nggak bisa lemes, jadi kita mutusin udahlah bawa ke UKS aja. Pak Guru juga bilang udah bawa Dinda aja ke UKS, kata Pak Guru kayak gitu tuh. Nah, ada nih teman aku 2 orang, itu tuh literally badannya tuh gemuk, bongsor, jadi tinggi besar, 2 orang itu ngegendong si Dinda. Dan yang perlu kalian ketahui, badannya Dinda itu kurus.
Tapi teman aku yang 2 orang yang badannya besar-besar itu nggak kuat sama sekali ngegendong si Dinda. Nah, pas Dinda akhirnya dibantu sama teman aku yang lain, jadi sekitar 4 atau 5 orang akhirnya ngegendong dia ke UKS. Aku sama teman sebangku aku tuh tetap stay. Kita tuh tetap stay di kelas gitu sambil ngelanjutin pelajaran. Tapi tiba-tiba teman sebangku aku tuh bilang, bau amis. Gila ini, bau darah nih, bau amis. Temen aku tuh bilang kayak gitu. Terus aku, apaan sih loh? Aku cuma kayak gitu. Gak lama, gak ada 1 menit, seng, aku nyium. Bener-bener aku bilang, oh gila nih, iya nih bau amis. Terus aku cium-cium lagi, ih gila, ini bau amis darah. Aku bilang kayak gitu kan. Iya nih amis. Dan anehnya cuma aku sama teman sebangku aku itu doang yang nyium. Teman aku yang lain tuh enggak. Akhirnya ya udahlah ya, nggak usah dipikirin, kataku. Oh yaudah, mungkin pada saat itu aku dan teman aku tuh beranggapan ada teman aku yang lain tuh yang lagi halangan tapi agak kecium sama kita gitu loh. Udah, jadi yaudahlah kita ignore aja. Nah pas pelajaran fisikanya kelar, aku sama teman sebangku aku tuh mutusin untuk ngejenguk si Dinda ke UKS. Pas aku baru masuk di pintu UKS itu, aku ngeliat ada yang nindihin badannya si Dinda, tapi gak ada kepalanya, men. Bener-bener gak ada kepalanya, brek, nindihin si Dinda, darah semua. Itu tuh aku cuma bengong sambil aku tuh istighfar ya. Aku yang astagfirullahalazim, kataku. Itu tuh aku bener-bener ngeliat kayak di TV tahu nggak sih? Nggak ada kepalanya, tapi bajunya warna putih, tapi darah tuh kemana-mana. Terus guru kimia aku itu tuh bisa tahu juga gitu loh, dan dia ngelihat aku berekspresi seperti itu. Guru aku tuh nanya, kamu ngelihat apa? Terus aku jelasin, Pak, ada yang nindihin si Dinda, tapi gak ada kepalanya, Pak. Tapi saya ngelihat itu darah semua, Pak. Aku bilang kayak gitu. Dan kalian tahu, guru kimia aku bilang, berarti bener dong apa yang saya lihat. Jadi bener-bener itu nyata banget, tengah hari bolong aku ngeliat hal seperti itu. Akhirnya si Dinda dipijit-pijitin, didoain segala macam. Aku gak ngerti lah diapain. Akhirnya tuh gak lama udah sadar tuh ya. Aku cuma yang diem aja. Gak lama pas si Dinda udah sehat lagi, udah fit lagi, aku tuh iseng nanya, lo kenapa sih Din bisa sampai seperti itu? Dinda tuh cuma bilang, Dinda gak tahu, Dinda cuma nyium bau amis, terus udah badan Dinda kaku, terus udah Dinda gak ingat apa-apa lagi. Kayak gitu. Baik, pokoknya di SMA aku itu memang terkenal akan hal itu. Aku gak ngerti, tapi untuk yang melihat hal-hal yang ganjil itu tuh bukan cuma aku. Ternyata teman-teman aku yang lain tuh pernah juga ada yang di kamar mandi guru. Jadi di kamar mandi guru itu satu di depan lapangan voli. Jadi satu hari kamar mandi guru aku tuh kebuka dan kebetulan kamar mandi perempuan itu tuh penuh. Jadi kita mutusin, yaudahlah kita pakai dulu nih untuk di kamar mandi guru. Waktu itu pelajaran olahraga. Aku mau ganti baju dong, cuma numpang untuk ganti baju. Nah, karena kita mutusin untuk ke kamar mandi guru, kita ngantri nih. Aku ngantri di luar. Teman aku yang lain kan masuk duluan, lari dia keluar. Katanya ada yang gantung diri. Ada
bukan manusia ya, tapi kayak ada setan yang ngegantung. Pokoknya SMA aku tuh memang apa ya, banyak juga yang pernah kesurupan di situ, banyak yang pernah dijailin, banyak yang pernah ngeliat juga, dan aku salah satu yang bisa dibilang beruntung kali ya, pernah melihat mereka di situ. Jadi ya itu sih pengalaman yang pernah aku alamin ketika aku bersekolah di sekolah menengah atas di salah satu kota di Bogor